Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pada pertemuan ke-6 pada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, oke, langsung saja. Pada pertemuan ini ada desain penelitian. Desain penelitian yang merupakan pedoman dalam melaksanakan penelitian. Mahasiswa memahami desain penelitian dan mendesain sebuah penelitian kecil dari sebuah studi kasus. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, diantaranya dalam menentukan instrumen, pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisa data. Dengan pemilihan desain penelitian yang tepat, diharapkan akan mampu membantu peneliti dalam menjalankan penelitian secara benar. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Nah, oke, seperti itu penjelasannya. Selanjutnya, ada tipe-tipe desain penelitian. Ada beberapa terminologi antara metodologi penelitian dengan metodologi penelitian yang hingga saat ini masih banyak orang rancu memahaminya. Metode adalah bagian dari metodologi, baik berupa metode, teknik, prosedur, dan berbagai macam alat tools. Dengan tahap-tahap tertentu dalam suatu penelitian disebut dengan metodologi. Metode penelitian atau yang bisa juga disebut dengan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ada beberapa macam. Cara mengkategorisasikan penelitian berdasarkan riset, desainnya dibagi berdasarkan ada dua. Yang pertama, dikotomi peneliti dasar, dan yang kedua ada penelitian aplikatif. Contohnya ada dua juga. Yang pertama, metode pengumpulan data, yang kedua, metode pengolahan data. Selanjutnya ada macam-macam desain penelitian. Ini ada tipe dari desain riset ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6. Yang pertama ada survei, action research, historical, ethnographic, experimental, casual, comparative, korelasional. Nah, itu macam-macam desain penelitian. Selanjutnya, metodologi peneliti tersebut bisa berupa hasil dari kerangka konseptual dan asumsi yang digunakan dalam penelitian dan bisa juga merupakan elaborasi dari berbagai hasil penelitian. Sebagai contoh, dalam analisis dan perancangan sistem informasi, misalnya SDLC, ada 3. Yang pertama, pada waktu melakukan planning, kita bisa menggunakan teknik wawancara untuk menangkap apa yang digunakan oleh klien. Kita menggunakan brain check untuk project plan. Yang nomor 2, menggunakan template tertentu untuk menuliskan apa yang menjadi bisnisnya. Constraint. Yang ketiga, pada tahapan analisis, mengkaptur functional requirement dan non-functional requirement. Ada beberapa macam desain penelitian. Antara lain, yang pertama ada metode korelasional, yang kedua metode kasual komparatif, yang ketiga metode eksperimental, yang keempat metode ethnographic yang biasanya digunakan dalam bidang sosial. Yang selanjutnya metode historical research, yang F, metode survei dan action research, di mana peneliti terlibat langsung di dalamnya. Bisa digunakan dalam peneliti di bidang sosial. Yang selanjutnya, dalam bidang ilmu TI, desain penelitian yang banyak digunakan yaitu desain eksperimental dan studi kasus, case study. Untuk lebih jelasnya, masing-masing dari metode penelitian di atas akan diuraikan secara lebih rinci. Ini ada riset eksperimental. Riset eksperimental yaitu research that allow for the cause of behavior to be determined. Untuk menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan pada dua kelompok, di mana kelompok satu disebut
kontrol tanpa diberi perlakuan apapun, sedangkan kelompok kedua diberi perlakuan treatment. Diasumsikan kedua kelompok ini sama. Ada beberapa faktor yang terkait dengan peneliti eksperimental, antara lain independent variable IF merupakan faktor yang bisa dimanipulasi. Yang kedua, dependent variable atau DV, faktor yang tidak bisa dimanipulasi atau faktor tetap. Yang ketiga, experimental condition group, yaitu grup atau kelompok yang merupakan manipulasi dari eksperimen. Control condition group yang merupakan kumpulan grup yang tidak termanipulasi. Confounding variable, misalnya cuaca, hama, kesuburan lahan, tapi tidak diukur namun harus disebutkan. Inilah yang disebut dengan batasan penelitian. Yang nomor selanjutnya, uncontrolled variable, yang merupakan variabel yang diikuti dengan independent variable. Misalnya penelitian eksperimental yang dilakukan pada dua petak sawah. Pada petakan sawah pertama tidak diberikan pupuk, dan pada petak sawah kedua diberikan pupuk. Oke. Dan contoh lainnya misalnya apakah ada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggambarkan atau menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning. Bila dengan menggunakan e-learning hasilnya lebih baik, maka benar adanya bahwa e-learning efektif meningkatkan proses pembelajaran. Eksperimen merupakan salah satu prosedur di mana terdapat satu atau lebih faktor yang bisa dimanipulasi dengan syarat semua faktor tersebut konstan. Pembanding atau kontrol di antara kedua contoh di atas disebut dengan experimental design, di mana ada penyebab yang berkorelasi dengan dampak. Penyebab muncul sebelum dampak atau bisa juga disebabkan oleh adanya kemungkinan faktor yang terpengaruh. Contoh lainnya juga perlakuan yang diberikan pada dua petak tanaman jagung yang diberikan pupuk. Pada tanaman jagung tersebut ada hal yang diasumsikan sama, tapi ternyata hasilnya tidak sama. Hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh. Salah satunya adalah tingkat kesuburan tanah yang berbeda sehingga memberikan hasil yang berbeda pula. Inilah yang kita sebut sebagai kelemahan dari desain eksperimental. Terkadang asumsi yang digunakan merupakan dampak. Asumsi yang digunakan dari dampak sebaiknya diungkapkan dalam tulisan. Walaupun letak geografisnya berbeda tingkat kesuburan dan tingkat kemiringannya, untuk membangun penelitian yang bersifat eksperimental, usahakan agar ada pembanding antara satu dengan yang lainnya. Dalam melakukan riset, penelitian tidak ada yang sempurna, karena dalam penelitian terdapat hambatan maupun batas-batasan. Namun yang perlu diingat bahwa batasan dan hambatan yang dimaksud dalam penelitian bukanlah hambatan atau batasan yang terkait dengan diri pribadi, namun lebih ke arah keterbatasan pada peneliti itu sendiri. Misalnya karena peneliti ini cukup luas, maka peneliti yang dilakukan hasil dibatasi pada skop tertentu saja, bukan karena adanya keterbatasan waktu dan biaya yang diungkapkan dalam penulisan skripsi atau tesis. Nah, di bidang ilmu komputer banyak digunakan eksperimental riset, baik berupa simulasi diatur jumlahnya, ada pembanding, dan hasilnya berupa grafik. Misalnya grafik produksi dari beberapa kali panen dengan beberapa varietas yang berbeda. Metode yang didapatkan dengan eksperimental riset, grafis produksi dan beberapa kali panen disebut dengan hasil penelitian. Metodologi dengan mendapatkan ini disebut dengan metode eksperimental. Sedangkan pada peneliti di bidang teknologi informasi juga sering digunakan penelitian eksperimental, baik berupa case study maupun penelitian survei. Dalam desain eksperimental juga terdapat hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini terjadi jika dampak merupakan efek korelasi, dampaknya menimbulkan efek, dan juga kita bisa mencari penjelasan dari hubungan sebab akibat. Misalnya untuk melihat hubungan sebab akibat antara sistem pembelajaran menggunakan e-learning ini online dengan yang tidak menggunakan e-learning ataupun offline. Dalam penelitian eksperimental ada disebut independent variable, faktor dimanipulasi, dan dependent variable, faktor yang diukur. Misalnya dua petak jagung di mana perlakuan yang diberikan berupa pemupukan, sedangkan yang diukur produksi jagung setelah panen. Pada faktor yang dimanipulasi pemupukan yang kita berikan 4 macam perlakuan, misalnya tanpa pemupukan 0, pemupukan dengan 0,5 kg hektar,
per hektar, pemupukan dengan 1 kg per hektar, dan pemupukan 1,5 kg per hektar. Kita dapatkan hasil yang berbeda pada saat kita melakukan pemupukan hingga 1,5, ternyata hasil produksinya menurun. Ini berarti dalam grafik yang kita buat terdapat satu titik yang kita sebut dengan titik optimalisasi atau titik maksimum. Berdasarkan data yang kita dapatkan, data digambarkan grafik berbeda di mana setiap pertambahan satuan independen variabel akan menghasilkan grafik yang berbeda. Pada grafik ini menjadi independen variabelnya adalah pemupukan dan independen variabelnya adalah tingkat produksi yang dihasilkan. Karena pupuk yang diberikan berbeda, maka akan didapatkan hasil yang berbeda juga. Kondisi penelitian eksperimental yang diberikan perlakuan inilah yang disebut sebagai batasan dari penelitian. Nomor 2 ada kuasi eksperimental. Nah, ini juga dalam eksperimental riset namun tidak punya kontrol. Kuasi eksperimental dapat diukur dengan adanya perlakuan treatment, misalnya pemasaran, marketing. Kita tidak bisa mengukur bahwa penjualan meningkat karena adanya marketing, karena sejak dulu orang sudah melakukan marketing. Jadi sebelum adanya marketing, walaupun kita punya data penjualan meningkat, pada saat itu belum meningkatkan itu terjadi karena adanya marketing. Artinya brand smart tidak bisa diklaim pada saat marketing, pada saat dipasarkan. Contoh lain juga pada investasi IT untuk pembandingan bagaimana tingkat produktivitas sebelum adanya IT dengan sesudah adanya IT. Berdasarkan data yang dikumpulkan dilihat bagaimana tingkat produktivitasnya, apakah sebelum ada IT tingkat produktivitasnya pernah mencapai titik maksimum atau tidak. Kemudian juga dilihat bagaimana proses bisnisnya dan lain sebagainya. Biasanya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau disebut one shot test. Nah, control group tidak ada kontrol, biasanya datanya kualitatif. Yang ketiga, casual comparative research. Casual comparative research disebut juga dengan penelitian sebab akibat, merupakan salah satu ide berpikir ilmiah, tidak menyusun suatu riset metodologi penelitian. Kausal yang bisa dimasukkan dalam peneliti eksperimen namun bisa dimasukkan ke dalam bentuk lain, misalnya bentuk comparative research. Independent variable pada peneliti komparatif tidak bisa dimanipulasi dan tidak diberikan perlakuan treatment. Oke, terus selanjutnya penelitian komparatif lebih berfokus pada dampak atau efek yang terjadi dengan cara mencari apa yang menjadi penyebab dari dampak tersebut, serta melihat perbedaan yang terjadi di antara dua grup atau lebih dan berikan penjelasan terhadap perbedaan di antara kedua kelompok atau grup. Misalnya, kenapa perusahaan IT multinasional lebih inovatif pada perusahaan IT lokal. Oke, kita next. Ada contohnya yang melihat hubungan antara faktor produksi independen variabel dengan tingkat produksi yang dihasilkan independen variabel. Dari hasil data yang dikumpulkan dapat terlihat adanya penambahan bagi setiap suatu independen variabel berupa pertambahan independen variabel. Berdasarkan grafik yang didapatkan cara rata-ratanya dan lihat hasilnya. Bila berbeda namun tidak signifikan, mungkin perbedaan itu hanya akan bersifat kebetulan. Yang keempat, correlational research. Bentuk penelitian lain yang disebut penelitian kuantitatif ialah penelitian korelasional ex post facto. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan di antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya causality, hubungan sebab akibat, tetapi causality menjamin adanya korelasi. Misalnya, tingkat pertumbuhan bayi di Jakarta dengan tingginya curah hujan di Bogor. Semakin tinggi curah hujan, semakin tinggi tingkat kelahiran bayi. Lihat korelasi bermakna atau tidak. Ada contoh lainnya ini ya. Melihat tingkat gross national product GNP suatu negara dengan adanya keterlibatan IT.
Nah, ini ada contoh-contohnya. Kita lanjutkan yang keempat, correlational research. Oh, ini udah selesai berarti ya. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.